Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani dengan NPM 1911021024 dan juga teman kelompok saya yang bernama Winnie Arianti dengan NPM 19021038. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung. Di sini, kami akan melakukan atau mempraktikkan cara menggunakan FIU 10 dengan melakukan regresi dari suatu data. Data yang kami gunakan yaitu data uji perubahan struktural permintaan impor Indonesia dengan variabel terikat impor dalam miliar dolar dan variabel bebas indeks harga impor serta GDP dalam miliar dolar. Kemudian kami akan melakukan uji regresi pada data tersebut. Langkah pertama yaitu siapkan data yang diperlukan, lalu copy data tersebut. Lalu langsung saja kita buka aplikasi FIU 10. Untuk membuat lembar kerja baru, pilih Create a new FIU's work file. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Di sini kami menggunakan data time series, jadi di sini kami akan memilih date. Kemudian untuk frekuensi ini disesuaikan pada data yang ada. Kami menggunakan data tahunan, jadi kita pilih annual. Lalu isi start date dari tahun 1980 dan end date 2002. Lalu kita klik OK. Setelah itu muncul seperti ini. Kita bisa melihat adanya informasi mengenai terdapatnya tahun 1980 sampai 2002 dengan 23 observasi. Selanjutnya, untuk memasukkan data yang telah kita copy, kita pilih Quick dari menu toolbar yang ada di atas. Lalu pilih Empty Group. Dan tampilannya akan seperti ini. Langkah ini digunakan untuk memasukkan data yang sebelumnya telah kita copy. Arahkan kursor di pojok atas, lalu paste data yang dari Excel tadi. Data yang telah diinput ini kita beri nama dengan nama grup 1. Setelah itu bisa kita close. Langkah berikutnya untuk meregresikan, klik Ctrl, lalu tahan dengan mengklik variabel terikat terlebih dahulu, yaitu Y. Dilanjutkan dengan variabel bebas X1 dan X2. Klik kanan dan pilih Open, kemudian pilih As Equation. Lalu akan muncul Equation Estimation. Untuk memudahkan membaca data, kita pindahkan koefisien C di depan Y. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul hasil perhitungan regresi dengan variabel terikat impor dengan menggunakan metode least square dengan sampel tahun 1980 sampai 2002 dengan jumlah observasi sebanyak 23. Untuk melihat apakah pengaruh IHM dan GDP sangat signifikan atau tidak terhadap impor, kita bisa melihat probabilitas IHM serta GDP. Dengan asumsi tingkat kepercayaan 95% atau alpha 5%, kita dapat melihat bagaimana pengaruh variabel IHM dan GDP terhadap impor. Jika probabilitasnya bernilai lebih kecil dari alpha yaitu 0,05,
maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap import. Nah, di sini bisa kita lihat variabel IHM bernilai 0,008. Itu berarti nilai tersebut lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan pengaruh variabel IHM sangat signifikan terhadap import. Sama seperti variabel IHM, variabel GDP juga lebih kecil daripada alfa. Artinya, pengaruh variabel GDP sangat signifikan terhadap import. Setelah melihat probabilitasnya, kita lihat nilai koefisien regresinya. Dapat dilihat, beta 0 topi bernilai negatif 9588.023. Itu artinya, jika semua variabel bebas bernilai 0, maka import Indonesia berkurang senilai $96. Lalu, koefisien beta 1 topi senilai negatif 83,94872. Ini artinya, setiap kenaikan indeks harga import atau IHM $1, maka akan menyebabkan penurunan import senilai $8,3 miliar. Dan yang terakhir, koefisien beta 2 topi yang bernilai 0,16732, itu artinya setiap kenaikan $1 maka akan menaikkan import sebesar $0,16. Sekarang kita lihat uji tes statistik. Uji tes statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi terhadap variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat nilai tes statistik X1 senilai negatif 3,925439 itu lebih kecil daripada T-tabel, yaitu 1,714. Maka H0 diterima. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara IHM terhadap import. Selanjutnya kita lihat nilai tes statistik untuk X2 senilai 8,915207 lebih besar daripada T-tabel yang senilai 1,714. Maka H0 ditolak. Artinya, secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara GDP terhadap import. Lalu kita lihat probabilitas F statistik. Nah, uji F statistik itu pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan derajat kepercayaan sebesar 5% atau alfa sebesar 5%. Nah, pengujian ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika probabilitas nilai F statistiknya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau menolak H1. Sebaliknya, jika probabilitas nilai F statistiknya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau menerima H1. Kemudian membandingkan nilai F statistik dengan F menurut. Jika F statistiknya itu lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak atau menerima H1. Untuk H0 ditolak, artinya semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Kita lihat untuk probabilitas F statistiknya sebesar 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau menerima HA. Untuk F statistiknya sebesar 104,8376 itu lebih besar daripada F tabel senilai 3,44, maka H0 ditolak atau menerima HA. Artinya, semua variabel independen secara simultan itu mempengaruhi variabel dependen. Untuk nilai R-square, yaitu 0,912921, besarnya itu mendekati 1. Artinya, variabel dependen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Demikian tutorial dan interpretasi
dari regresi menggunakan aplikasi Evius. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.